semuanya, kembali lagi dengan Perantau Belajar. Di sini kita akan mengenal salah satu bahasa pemrograman yaitu bahasa C. Pada bagian ini kita akan mengetahui sejarah, alasan mengapa memilih bahasa C, kompilasi dan linking, serta struktur penulisan program bahasa C. Yang pertama, sejarah bahasa C. Bahasa C dikembangkan oleh Dennis Ritchie pada awal 1970-an yang berakar dari bahasa BCPL dan B. Dari sini, Dennis Ritchie mengembangkan bahasa C pada tahun 1970-an di Bell Telephone Laboratories Inc. Tujuan dibuatnya bahasa C untuk sistem operasi Unix. Nah, digunakan pertama kali pada komputer Digital Equipment Corporation PDP-11 yang menggunakan sistem operasi Unix. Jadi Dennis Ritchie ini bertujuan agar bahasa pemrograman itu dapat mudah dimengerti oleh manusia dan dapat langsung akses ke memori. Nah, standar bahasa C yang asli adalah standar dari Unix. Kemudian bahasa C ini menjadi dasar bahasa pemrograman lainnya. Bahasa C mengalami perkembangan pesat. Pada bahasa C++ merupakan pengembangan bahasa C dengan tambahan fitur PBO, yaitu pemrograman berbasis objek. Python dan Java juga menerapkan konsep yang sama dari bahasa C, dan bahasa C ini meskipun sudah terbilang tua, masih tetap eksis di kalangan pengembang software di seluruh dunia. Untuk itu, mengapa sih kita memilih bahasa C? Oke, yang pertama, bahasa C ini merupakan bahasa tingkat menengah, di mana bahasa C mengombinasikan bahasa tingkat tinggi yang mudah dimengerti oleh manusia dan rendah yang memiliki akses langsung ke memori, sehingga cocok untuk yang ingin paham cara kerja program dari tingkat dasar. Kemudian performanya tinggi. Kode yang ditulis dalam bahasa C itu dikompilasi langsung ke kode mesin. Nah, kode mesin ini sangat cepat karena langsung dijalankan oleh komputer dan cocok untuk aplikasi yang butuh kecepatan dan efisiensi seperti game, operasi sistem, dan embedded system. Kemudian dasar bahasa modern. Ya, kita tahu bahasa C ini menjadi dasar-dasar dari bahasa modern yang saat ini kita kenal seperti C++, Java, Python, dan lainnya yang menerapkan konsep dasar bahasa C. Dengan memahami C, kita akan lebih mudah belajar bahasa-bahasa lain. Nah, kemudian ini bahasa C itu dipakai di banyak bidang, seperti sistem operasi, compiler, game, aplikasi bisnis, bahkan kecerdasan buatan. Nah, salah satu software legendaris seperti WordStar dan DBase dibuat dengan bahasa C loh. Kemudian kita akan mengetahui kompilasi dan linking. Kita harus tahu kompilasi itu apa sih? Kompilasi merupakan proses agar program C dapat dijalankan oleh komputer. Nah, program C yang kita tulis itu harus diterjemahkan menjadi kode mesin. Proses ini disebut kompilasi yang dilakukan oleh compiler. Jadi compiler itu yang melakukan kompilasi kode-kode yang kita tulis dalam bahasa C menjadi kode-kode mesin. Lalu apa bedanya dengan interpreter? Compiler itu menerjemahkan seluruh program sekaligus. Harus bebas error untuk dikompilasi. Jadi setelah kita menulis banyaknya kode-kode program, apabila ada error, itu tidak bisa dikompilasi. Kita harus memperbaiki errornya terlebih dahulu, baru bisa dieksekusi. Sehingga untuk eksekusinya itu menjadi lebih cepat. Dan source code bisa dirahasiakan. Kalau interpreter itu menerjemahkan baris per baris. Jadi kita bisa cek langsung baris ini benar atau enggak ya. Dan apabila ada error, kita bisa langsung mengujinya. Sehingga proses eksekusinya menjadi lebih lambat dan source code tetap terlihat. Kemudian itu ada tahapan kompilasi dan linking. Ada 3. Yang pertama itu editor. Editor itu kita menulis kode sumber dengan ekstensi .c dan menginkludkan file-file header atau library dengan ekstensi .h.
kemudian akan dikompilasi oleh compiler. Nah, compiler ini akan menerjemahkan kode sumber menjadi file objek .obj atau .o. Kemudian akan dilinker yang menggabungkan file objek dengan file pustaka.lib menjadi file executable yang berekstensikan .exe. Nah, file executable ini yang bisa kita eksekusi. Bisa kita lihat hasil outputnya. Kemudian ada struktur penulisan program bahasa C. Yang pertama, bahasa C ini merupakan program tersusun dari fungsi-fungsi. Bahasa C termasuk bahasa pemrograman yang terstruktur, yang dibaca dari atas sampai ke bawah. Nah, setiap program C terdiri dari satu atau lebih fungsi. Fungsi utama yang wajib ada dan jadi titik awal program adalah fungsi main. Nah, untuk struktur dari program C, setiap fungsi dibuka dengan buka kurawal buka, dan ditutup dengan tutup kurawal. Dan isi di antara tanda kurung kurawal disebut tubuh fungsi yang berisi pernyataan atau kode-kode program yang akan kita jalankan. Kemudian ada fungsi tambahan yang bisa ditulis setelah main atau disimpan dalam library. Fungsi tambahan ini dapat kita tulis dengan tujuan yang spesifik, sehingga apabila kita membutuhkannya, kita tinggal memanggil fungsi yang telah dibuat. Nah, program dibagi menjadi bagian-bagian kecil fungsi untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan. Nah, seperti tadi, fungsi itu dibuat dengan tujuan yang spesifik. Apabila kita menghadapi sebuah permasalahan yang membutuhkan fungsi yang sama, kita tidak perlu menulis ulang kode-kode fungsi, tapi kita tinggal memanggilnya. Nah, seperti yang di sebelah kanan yang berwarna kuning, itu merupakan salah format dalam penulisan program C. Yang pertama adalah include, #include siku buka siku, nama header.h, tutup siku. Di sini memanggil library. Contoh library-nya itu standar stdio.h, standar input output, math.h. Kemudian ada banyak lagi yang sudah library bawaan dari compiler. Kemudian tuh di bawahnya itu ada fungsi main, fungsi yang menjadi start, titik awal program yang dijalankan. Jadi fungsi main itu harus ada. Nah, di fungsi main itu ada statement, pernyataan-pernyataan, kode-kode program yang akan dijalankan. Kemudian ada fungsi tambahan di bawah main. Fungsi tambahan itu bisa dituliskan sebelum main ataupun setelah main. Apabila setelah main, kita perlu mendeklarasikan fungsi tambahan tersebut di bawahnya header, include, di bawahnya include. Jadi program atau compiler itu akan tahu bahwa ini ada fungsi yang akan dipanggil. Jadi apabila ditulis setelah main fungsi tambahannya, kita perlu mendeklarasikan fungsi di atasnya main dengan cara tulis nanti di komen. Nah, di fungsi tambahan ini ada statement-statement seperti halnya pada main ya. Cukup sekian dari saya, dari Perantau Belajar. Jangan bosan-bosan, yuk belajar bahasa C bersama Perantau Belajar. Sampai jumpa lagi, bye-bye.